你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Semua orang di aula tercengang ketika mereka melihat wajah familiar yang dipenuhi dengan ekspresi tak berdaya. Segera, banyak teriakan tidak percaya dipancarkan dari Xiao Li, penatua pertama Suqian, dan beberapa lainnya. Saudara ketiga, Xiao Yan. Xiao Yan melepaskan doupeng hitam sepenuhnya dari kepalanya dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Dia mengangkat bahu ke arah kelompok Xiao Li yang wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tersenyum dan berkata, "Kenapa? Apa kamu tidak mengenaliku?" Kelompok Xiao Li perlahan pulih dari keterkejutan mereka setelah mendengar suara yang akrab ini. Xiao Li melangkah mendekat dan dengan kasar menepuk bahu Xiao Yan sebelum tertawa dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Tidak disangka bahwa alkemis tingkat 6 yang misterius itu adalah kamu. Kamu benar-benar membuat kami khawatir. Kehangatan juga melonjak di hati Xiao Yan saat dia melihat Xiao Li, yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan lembut tertawa, situasi di kota Kaisar Hitam tidak tepat. Selain itu, aku khawatir orang-orang dari lembah api iblis itu akan mengenaliku. Karena itu, aku menyembunyikan bentuk dan wajahku. Benar. Gambar dirimu telah diteruskan ke setiap orang berpangkat tinggi di lembah api iblis. Jika kamu mengungkapkan diri, mereka pasti akan mengenalimu. Xiao Li tertawa. Ini adalah... Tatapan Xiao Li tiba-tiba beralih ke dokter peri kecil di samping Xiao Yan. Senyum di wajahnya ditarik saat dia bertanya dengan sopan. Mengingat kekuatan kelas Douzong dari dokter peri kecil, bahkan Xiao Li tidak berani terlalu ceroboh dengan kata-katanya. Dia adalah temanku. Kakak kedua bisa memanggilnya dokter peri kecil. Xiao Yan tertawa. Kakak Xiao Li. Wajah indah dokter peri kecil di sampingnya mengungkapkan senyuman saat dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Li. Kamu menyanjungku. Nona benar-benar terlalu sopan. Xiao Li buru-buru melambaikan tangannya saat dia menjawab. Seluruh tubuhnya bergetar setelah dipanggil oleh dokter peri kecil sebagai kakak laki-laki Xiao Li. Ketika mereka berada di paviliun Kaisar Hitam saat itu, dia secara pribadi merasakan niat membunuh yang padat yang telah merasuki tubuhnya. Dia tahu bahwa meskipun penampilan wanita ini sangat halus, dia pasti orang yang kejam ketika dia menyerang. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dipanggil dengan sangat sopan oleh seorang elit Douzong. Karena itu, hatinya tampak agak bingung. Xiao Yan juga tercengang dengan dokter peri kecil. Tatapannya sedikit terkejut saat dia meliriknya. Dia benar-benar memanggil seseorang dengan cara ini karena karakternya. Dokter peri kecil bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan terkejut Xiao Yan sementara senyuman tergantung di wajahnya. Dia tampak seperti gadis baik dari kota Kingshan saat itu, menyebabkan seseorang merasa sangat tertarik padanya. Xiao Li berbisik di dalam hatinya saat dia melihat kedua orang itu. Dia tahu bahwa wanita ini, yang rambutnya seputih salju, bersikap sopan kepadanya karena Xiao Yan. Karena itu, hatinya tertawa pahit. Apakah saudara ketiganya ini memiliki kedekatan yang besar dengan wanita? Apalagi wanita di sisinya bukanlah orang biasa. Medusa dari waktu terakhir juga merupakan elit asli Douzong. Kali ini, dokter peri kecil ini, yang muncul entah dari mana,
sebenarnya adalah seorang elit Do Uzong yang bahkan ditakuti oleh penatua pertama Suqian. Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana kembali ke daerah sudut hitam. Sementara Xiao Li menghela nafas dalam hatinya tentang bagaimana Xiaoyan memiliki kedekatan yang begitu besar dengan wanita, penatua pertama Suqian juga telah pulih dari syoknya. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berbicara dengan sedikit kebencian. Xiaoyan tersenyum malu saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, "Penatua pertama, maafkan aku. Awalnya, aku seharusnya melakukan perjalanan lebih awal, tetapi aku melakukan pelatihan selama setahun untuk terobosan ke kelas Do Huang yang akhirnya menunda perjalanan ini. Kamu telah berhasil menembus kelas Do Huang." Xiao Li langsung tertegun saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia bertanya dengan suara terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Xiaoyan sudah berada di puncak kelas Do Huang ketika dia pergi saat itu, cukup sulit untuk menembus penghalang ini. Beberapa orang bahkan tetap berada di puncak kelas Do Huang sepanjang hidup mereka. Namun, Xiaoyan mampu menembus penghalang dalam waktu 1 tahun. Kecepatan ini sangat menakutkan. Mata Suqian di samping juga sedikit terkejut. Dari kemampuan Xiaoyan untuk memperbaiki pil obat tingkat 6, dia telah menebak bahwa Xiaoyan mungkin telah menembus penghalang itu. Namun, hatinya masih sangat terkejut setelah mendengar orang tersebut mengatakannya dengan lantang. Kecepatan pelatihan semacam ini dapat dianggap pada puncak yang dilihat Suqian setelah bertahun-tahun. Aku hanya beruntung. Xiaoyan sedikit tersenyum. Orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang bisa dia percayai. Karena itu, dia tidak akan menyembunyikan sesuatu dengan sengaja. Anak kecil, kamu melakukannya dengan baik. Penglihatan ayah sangat berbeda. Sejak awal, dia tahu bahwa kamu bukanlah orang biasa. Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Kegembiraannya bahkan lebih besar daripada jika dia berhasil melewati kelas Do Huang. Beberapa kesedihan melintas di mata Xiaoyan tanpa meninggalkan jejak saat dia mendengar Xiao Li menyebut nama ayah mereka. Ini segera menghilang saat Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Alasan utamaku mengungkapkan diri adalah untuk meminta bantuan saudara laki-laki kedua dan penatua pertama Suqian. Kita satu keluarga, kenapa kamu minta tolong? Kamu adalah kepala gerbang Xiao dan memiliki wewenang untuk menggerakkan semua orang di faksi." Xiao Li meringkuk saat mendengar ini. Dia segera menoleh ke 10 lebih ahli dari gerbang Xiao dan berteriak, "Ini adalah saudara ketigaku, kepala suku yang kalian semua telah dengar. Kenapa kamu tidak menyapanya?" 10 lebih ahli dari gerbang Xiao yang memiliki kekuatan luar biasa segera berlutut dengan satu lutut di tanah setelah mendengar teriakan Xiao Li. Mereka dengan hormat berkata, "Para bawahan ini menyapa kepala." Para ahli dari gerbang Xiao ini tidak ragu-ragu sedikit pun ketika mereka berlutut. Mereka merasakan kegembiraan yang luar biasa dengan status yang diungkapkan Xiaoyan. Mereka mungkin tidak yakin dengan kekuatan Xiaoyan. Namun, menjadi alkemis tingkat 6 saja sudah cukup untuk membuat hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Xiaoyan tersenyum saat melihat mereka yang telah berlutut. Dia segera melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Energi berfluktuasi dan angin sepoi-sepoi mengangkat semua orang. Dia tersenyum dan berkata, "Semua orang di sini adalah saudara dari gerbang Xiao. Tidak perlu bersikap sopan. Kita bisa melupakan semua ritual yang tidak perlu ini." Hati para ahli dari gerbang Xiao ini menggigil ketika mereka merasa Xiaoyan dengan mudah hanya dengan mengangkat tangannya. Mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun tentang kekuatan Xiaoyan di hati mereka. Anggota gerbang Xiao ini akan menunjukkan kepercayaan diri yang lebih besar saat berjalan keluar dengan kepala suku yang begitu kuat. Xiaoyan berjalan ke aula setelah mengangkat semua orang. Setelah itu, dia begitu saja duduk di kursi di samping meja. Dokter peri kecil dan Xian juga mengikutinya dan duduk. Sutra seperti rambut berwarna ungu digulung saat dia membuka mulutnya dan tersenyum pada wajah tertegun dari penatua pertama Suqian. "Kamu gadis? Kamu sebenarnya juga mengikutinya kembali." Penatua pertama Suqian berbicara tanpa daya setelah melihat bahwa orang berjubah hitam terakhir sebenarnya adalah Xian. Dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Xian juga memiliki kekuatan Do Huang. Selain beberapa elit Do Uzong, dia bisa berjalan di wilayah sudut hitam ini tanpa rasa takut.
Suqian kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera menyapu Zian dengan keterkejutan saat dia berkata, gadis ini benar-benar telah menerobos ke kelas Do Huang. Zian segera melambaikan tangan kecilnya, merasa senang saat melihat keterkejutan di wajah Suqian. Dia berkata, orang tua, aku mengatakan bahwa menjebakku di akademi dalam saat itu jelas merupakan bentuk bahaya bagiku. Jika kamu membiarkanku keluar lebih awal, aku mungkin sudah menjadi elit Douzong sekarang. Jangan membantah diriku. Jika aku tidak membuatmu mengikuti di samping Xiaoyan, aku tidak akan tahu apakah kamu telah dijual oleh seseorang. Suqian menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Alis halus Zian menjadi vertikal saat mendengar kata-kata Suqian. Dia akan menjadi liar ketika telapak tangan Xiaoyan diletakkan di atas kepalanya yang kecil, menekannya ke kursinya. Diam. Zian dengan tidak senang menggelengkan kepalanya setelah Xiaoyan menekannya. Dia merasa sangat putus asa saat dia berbaring di atas meja. Matanya dengan marah menatap Suqian yang tersenyum. Sepertinya hanya kamu yang bisa mengendalikan gadis nakal ini. Aku mengalami saat-saat yang jauh lebih tenang setelah dia meninggalkan Akademi Dalam. Akademi Dalam juga tidak perlu lagi mengkhawatirkan kapan akan kehilangan sejumlah besar bahan obat. Suqian tertawa pelan setelah melihat Zian ditahan oleh Xiaoyan. Dia segera seperti teringat sesuatu saat dia menatap Xiaoyan dan berkata, itu benar. Karena kamu telah datang ke wilayah sudut hitam, kamu harus segera kembali dan melengkapi api hati dari Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar. Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar telah kehilangan efeknya selama setengah tahun. Xiaoyan dengan canggung mengangguk saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, Tetua pertama, yakinlah bahwa aku akan kembali ke Akademi Dalam untuk mengisi api hati setelah masalah ini selesai. Melihat ini, Suqian mendengus dan mengeluarkan gulungan merah cerah dari cincin penyimpanannya. Dia melemparkannya ke Xiaoyan dan berkata, ambil. Ini adalah teknik penggaris dou skill yang dibeli saudara keduamu untukmu dalam pelelangan. Dia benar-benar bersedia menyinggung seorang elit Douzong karena hal ini. Tatapannya beralih ke dokter peri kecil di sisi Xiaoyan ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia juga bergumam di dalam hatinya, mempertanyakan mengapa teman wanita di sisi Xiaoyan selalu memiliki kekuatan yang menakutkan. Xiaoyan menerima gulungan berwarna merah cerah dan merasakan sedikit kehangatan. Perasaan hangat mengalir ke dalam hatinya. Saat itu, Xiaoli tidak mengetahui identitas mereka. Meskipun demikian, dia berani melelang teknik dou skill penguasa ini. Xiaoli bermaksud untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan sedikit. Kasih sayang ini adalah dari saudara yang berhubungan darah. Jangan tergerak untuk apa-apa. Kamu adalah orang paling berharga di klan Xiao kita. Kakak laki-laki berkata bahwa semua orang bisa mati kecuali kamu. Karenanya, kamu harus hidup dengan baik dan cepat menjadi kuat. Ini karena kamu satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan ayah dari aula jiwa. Xiaoli meringkuk mulutnya saat melihat Xiaoyan menatap gulungan itu. Dia tersenyum dan melanjutkan, mari kita lanjutkan dengan cepat untuk membicarakan masalah penting. Apa alasanmu datang dan mencari kami? Xiaoyan juga tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangguk dan menyimpan gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Setelah merenung sejenak, wajahnya secara bertahap berubah serius saat tatapannya menyapu Xiaoli dan Suqian. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku ingin mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Kata-kata Xiaoyan mengejutkan Xiaoli dan Suqian, tetapi wajah mereka tidak menunjukkan keterkejutan. Mereka sudah menebak sedikit alasan perjalanan Xiaoyan. Kamu juga tertarik dengan hal itu? Suqian merenung sejenak. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja saat dia perlahan berkata, temanku ini membutuhkan benda itu untuk menyelamatkan hidupnya. Xiaoyan menghela napas. Suqian dan Xiaoli kaget saat mendengar ini. Mereka segera melirik dokter peri kecil di sisinya. Mereka berdua mengerutkan kening dan berkata, bisakah kamu memberitahu kami apa yang terjadi? Xiaoyan sedikit ragu-ragu. Matanya melirik ke dokter peri kecil. Hanya setelah melihat yang terakhir menganggukkan kepalanya, dia menyebutkan situasi dokter peri kecil dan tidak menyembunyikan masalah tubuh racun yang menyedihkan saat dia berbicara. Tubuh racun yang menyedihkan? Xiaoli masih baik-baik saja setelah mendengar nama yang keluar dari mulut Xiaoyan.
Sukian, bagaimanapun, dengan lembut menghirup udara dingin. Matanya terkejut ketika dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang sedang menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia telah mendengar tentang kondisi yang sangat langka dan khusus semacam ini. Secara alami, dia tahu betapa menakutkannya hal ini. Badan racun yang menyedihkan telah muncul di benua Douki di masa lalu. Namun, semua orang yang memilikinya membawa bencana yang cukup besar tanpa kecuali. Ribuan kilometer kematian tanpa ada manusia atau binatang yang selamat seperti mimpi buruk yang disebarkan melalui catatan banyak buku. Tidak heran dia bisa menjadi seorang elit Douzong pada usia seperti itu. Itu karena tubuh racun yang menyedihkan. Kejutan di mata Sukian perlahan-lahan menarik diri beberapa saat kemudian saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sejak awal, dia merasa bingung dengan usia dokter peri kecil. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Douzong yang begitu muda. Jika dia hanya mengandalkan bakatnya sendiri, itu akan menjadi terlalu menakutkan. Bahkan Xiaoyan jauh lebih rendah. Tubuh racun yang menyedihkan tumbuh semakin dekat dengan waktu letusannya mengikuti peningkatan kekuatannya. Saat ini, dokter peri kecil memiliki waktu kurang dari 2 tahun. Jika kita tidak memikirkan cara untuk mengendalikannya, tubuh racunnya akan meletus, mengulangi peristiwa tragedi bencana lainnya. Xiaoyan perlahan menjelaskan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva itu dapat membantunya? Xiaoli mengerutkan kening dan bertanya. Iya. Selama aku mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, aku akan dapat membantunya sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan mengangguk berat saat dia menjawab. Mendengar ini, Sukian menggunakan ekspresi yang agak aneh untuk melihat Xiaoyan. Dia berkata, tubuh racun yang menyedihkan telah muncul di benua Douki sebelumnya. Namun, semuanya akhirnya meletus dan sekarat. Tidak ada satu orang pun yang berhasil mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Bagaimanapun, semakin kuat, semakin besar kepadatan racun di dalam tubuh seseorang. Letusannya akan lebih mengerikan. Tetua pertama, mohon istirahatlah. Selama aku mengumpulkan bahan-bahannya, aku memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Xiaoyan tersenyum dan melanjutkan, namun, masalah terbesar saat ini adalah bagaimana mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ada cukup banyak orang di kota Kaisar Hitam yang mengejarnya. Angka yang cukup? Selama itu adalah orang dengan kekuatan tertentu, dia akan menargetkannya. Sukian menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan kening sebelum melanjutkan, namun, bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan Old Yingshan. Orang tua itu adalah ahli di daerah sudut hitam dari generasi yang lebih tua. Kekuatannya mungkin sedikit lebih kuat dari kekuatanku. Selain itu, orang itu sangat kejam. Kembali ketika dia mengguncang wilayah sudut hitam, ada sejumlah faksi yang tidak diketahui yang mati oleh tangannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dipenuhi dengan hutang berdarah. Apakah penatua pertama tahu persis kekuatan dari Yingshan tua itu? Apakah dia memiliki faksi di belakangnya? Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Orang tua ini eksentrik dan tidak suka dibatasi. Karenanya, dia kemungkinan besar akan sendirian. Namun, kekuatannya saat ini seharusnya mencapai level bintang 4 Douzong. Sukian perlahan menjawab. Apa dia sendiri? Xiaoyan menghela nafas lega. Terlepas dari situasinya, berurusan dengan satu orang jauh lebih santai daripada berurusan dengan seluruh faksi. Jika aku bergandengan tangan dengan dokter peri kecil, kita seharusnya bisa mengalahkan Yingshan tua. Namun, tidak sesederhana itu. Bahkan jika kita merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangannya terlebih dahulu, bagaimana kita akan menghadapi banyak orang dengan niat jahat yang mengikutinya? Sukian berbicara dengan suara yang dalam. Ini terutama terjadi pada lembah api iblis itu. Mereka telah mengirimkan cukup banyak ahli kali ini. Fang Yan adalah seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Douzong, dan dia sangat kuat. Menambahkan tetua Dou Huang yang bekerja sama dengan baik, mereka seharusnya cukup untuk menunda Douzong sejenak. Mungkin kamu juga merasakannya, tetapi ada juga orang misterius berjubah abu-abu yang tidak diketahui asalnya di kelompok mereka. Orang itu pasti seorang elit Douzong.
Mata Xiaoyan juga tenggelam ketika dia mendengar Suqian menyebutkan orang misterius berjubah abu-abu itu. Orang yang paling dia takuti adalah orang misterius berjubah abu-abu ini. Apakah orang ini kepala lembah dari lembah api iblis? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Tidak. Kepala lembah-lembah api iblis saat ini sedang mundur. Selain itu, aura orang tua itu benar-benar berbeda dari orang berjubah abu-abu ini. Karena itu, mereka tidak bisa menjadi orang yang sama. Suqian menggelengkan kepalanya dan menolak tebakan Xiaoyan. Di mana lembah api iblis menemukan ahli seperti itu untuk membantu mereka? Seorang elit Douzong. Terlepas dari seberapa rendah profil yang dia simpan, rumor pasti akan menyebar di wilayah sudut hitam. Xiaoyan berbicara dengan nada ragu. Suqian dan Xiaoli menggelengkan kepala. Orang berjubah abu-abu ini tidak pernah mengungkapkan dirinya saat kita bertarung dengan lembah api iblis di masa lalu. Sepertinya dia baru mulai bekerja sama dengan mereka baru-baru ini. Xiaoyan mengangguk samar. Dia segera mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata, tidak peduli dari mana orang ini berasal, kali ini kita harus mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Kalau tidak, begitu Yingshan tua membawa benda itu ke pegunungan dalam dan hutan purba, kita akan kehilangan jejaknya. Pada saat itu, kemana kita akan pergi dan menemukan air liur transformasi tubuh bodhisattva lainnya? Jika kamu benar-benar ingin menargetkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, aku menyarankan agar tidak menjadi orang pertama yang bertindak. Saat ini, air liur transformasi tubuh bodhisattva ini adalah benda panas. Siapapun yang mendapatkannya akan mengundang mata serakah yang tak terhitung jumlahnya. Suqian perlahan berkata, burung gereja berada di belakang belalang sembah yang memburu jangkrik. Di belakang burung pipit adalah seorang pemburu. Dalam perampasan kacau seperti ini, orang yang menyerang paling awal akan berada pada posisi yang paling tidak diuntungkan. Penatua pertama mencoba mengatakan menunggu untuk menjadi orang terakhir yang menyerang. Xiaoyan ragu-ragu dan bertanya, bahkan jika kita bukan yang terakhir, kita tidak bisa menjadi yang pertama. Amati situasinya dan bertindaklah ketika ada kesempatan. Mata Suqian menyipit saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan terdiam sesaat saat mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita akan melakukan seperti yang dikatakan penatua pertama. Tenang, ada mata-mata dari gerbang Xiao di tempat tinggal Old Yingshan. Jika ada perubahan yang terjadi di kota, kita akan segera mendapatkan berita. Xiaoli tertawa. Kalian semua harus istirahat di sini selama 2 hari ini. Akan ada seseorang yang akan memberitahu jika ada pembaruan untuk situasinya. Xiaoyan mengangguk. Mereka dapat menyelamatkan banyak masalah dengan bantuan orang-orang dari gerbang Xiao. Suasana aula menjadi lebih santai setelah mereka selesai berdiskusi tentang hal terpenting. Xiaoli meminta seorang pelayan wanita untuk menyajikan teh, dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Benar, apa yang terjadi di Kekaisaran Jiama? Pesan terakhir yang aku terima adalah surat dari kakak laki-laki yang meminta bantuan. Dikatakan bahwa 3 kerajaan besar dan 3 sekte besar telah bergandengan tangan untuk menyerang Aliansian. Saat itu, aku tidak dapat mengalihkan tenaga karena kami hanya bertengkar hebat dengan lembah api iblis. Ketika situasi kami menjadi sedikit lebih baik, Kekaisaran telah mengirimkan berita bahwa semuanya baik-baik saja. Wajah Xiaoyan agak kaku saat mendengar pertanyaan Xiaoli yang tiba-tiba. Tangan halus dari dokter peri kecil di sampingnya juga samar-samar bergetar saat dia memegang cangkir tehnya. Dia menyesap teh, menunduk, dan mengungkapkan ekspresi yang tidak wajar. Semuanya baik-baik saja. Xiaoyan meletakkan cangkir tehnya dan dengan kejam menatap Xian yang sedang melengkungkan mulut kecilnya. Setelah itu, dia tertawa dan secara acak memberikan respon. Dia buru-buru berkata, kakak kedua, kamu harus membantu kami mengatur tempat tinggal. Kami tidak beristirahat dengan benar selama beberapa hari ini. Kalau begitu, kalian semua harus pergi dan istirahat malam yang nyenyak. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu jika menerima berita apapun besok. Liter, Xiaoli santai setelah mendengar semuanya baik-baik saja. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum melambai kepada seorang pelayan wanita untuk memimpin kelompok Xiaoyan ke kamar di halaman belakang. Xiaoyan melirik ekspresi dokter peri kecil di sampingnya saat dia berjalan menyusuri koridor kompleks yang tenang.
Dia dengan lembut berkata, "Tenang, tidak apa-apa. Kamu tidak dapat disalahkan untuk masalah ini." Dokter peri kecil mengangguk. Dia segera tertawa pahit. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Xiaoyan adalah kepala aliansian, tidak akan ada perang selama 1 tahun itu. Sekarang masalah itu sudah terjadi, dia hanya bisa senang karena dia tidak menyebabkan kerabat Xiaoyan mati dalam perang itu. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk berdiri di samping Xiaoyan, atau melihatnya membantunya menghabiskan waktu dan upaya untuk mengendalikan tubuh racunnya. "Baiklah, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Kita bisa bicara besok." Xiaoyan tersenyum. Dia memberi saran dokter peri kecil ketika dia melihat bahwa pelayan wanita telah berhenti di luar ruangan. "Ya, kamu juga harus istirahat lebih awal." Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa itu sudah sangat terlambat. Dia berbicara dengan lembut kepada Xiaoyan sebelum menggeser kakinya untuk berjalan dengan lembut ke kamar. Xiaoyan mengirim dokter peri kecil ke kamar dengan matanya sebelum menghela nafas. Dia segera melewati koridor dan dengan cepat masuk ke kamarnya sendiri. Langit malam seperti tirai hitam yang menutupi kota kaisar hitam. Cahaya bulan yang redup dan sejuk melewati lapisan awan dan menyebar ke bawah. Akhirnya, ia mendarat di sebuah ruangan di mana Xiaoyan sedang berlatih dengan mata tertutup. Energi seperti zat berlama-lama di sekitar hidungnya sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa penyempurnaan, itu berubah menjadi benang douki murni yang memasuki tubuhnya. Xiaoyan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dia merasakan kegembiraan tanpa suara yang dipancarkan dari selnya setelah dipenuhi dengan kekuatan. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah benda besar berwarna hitam segera muncul di ruangan yang agak besar ini. Item berwarna hitam itu cukup besar menempati lebih dari setengah kamarnya ketika itu muncul. Sayap tulang seperti permata memantulkan cahaya redup saat cahaya lampu hangat memancar di atasnya, memberikan penampilan yang sangat aneh. Hal ini adalah mayat binatang sihir yang telah dibayar Xiaoyan dengan harga mahal untuk diperoleh dari sekte Kaisar Hitam.